Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat, para viewers. Ketemu lagi bersama saya, kreator SPT dan juga channel Serba Putih Channel. Kita berada di lokasi yang sama, yaitu Gedung Terbengkalai ini. Dan kita kali ini sudah di bagian yang sesi ketiga, yaitu kita di sini nanti akan melakukan uji nyali. Yang mana semoga harapan kita mendapati sebuah penampakan atau eksistensi daripada makhluk yang tak kasat mata di sini. Doakan aja bahwasanya ini adalah sebuah kegiatan trap cam. Jadi para sahabat semua yang tidak begitu tahu tentang mengenai trap cam itu adalah kamera yang sudah diasma. Apakah bisa? Silahkan cari tahu di guru-guru spiritual. Sebenarnya kamera itu memang bisa. Kalau para sahabat semua melihat sesuatu yang aneh pada saat ada rekaman CCTV, itu memang benar adanya, itu eksistensi daripada makhluk yang tak kasat mata secara tidak sengaja. Tapi kalau sesuatu yang aneh itu disengaja, ya kalau menurut saya itu kurang tepat. Tidak bisa kalau disengaja. Misalkan bisa mengeluarkan paku dari dalam tubuh, itu ya trik, begitu para sahabat semua. Keanehan karomah itu tidak disengaja. Maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak sengaja, begitu. Jadi maksud dari malam ini, nanti saya akan uji nyali. Saya sendiri di sini, ditinggalkan oleh tim. Kalau rame-rame nggak mungkin kita mendapati eksistensi daripada makhluk astral, nggak mungkin, karena rame-rame. Kalau misalkan sendiri, kemungkinan bisa muncul dia makhluk-makhluk yang ada di sini melakukan kegiatan apa. Mungkin nanti ada yang terekam oleh kamera yang kita pasang di situ, para sahabat semua. Dan saya di sini mewakili dari tim Serba Putih Channel, tidak bermaksud dalam video ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Anda, tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Anda, bahwasanya hal yang bersifat seperti itu ya nggak perlu ditakuti. Sebenarnya nggak perlu ditakuti, tergantung mindset kita, pemikiran kita saja. Ya, semoga kita terhindar dari gangguan-gangguan yang bersifat gaib, gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan sihir, begitu. Dan ini klarifikasi, Bah, masalah pengobatan. Bahwasanya para sahabat semua, ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya channel Serba Putih Channel atau guru besar Padepokan Dayatullah Ki Warto Jaya Sampurno membuka pengobatan alternatif, terus kemudian banyak orang yang mengatakan misalkan, wah, Ki Warto menarget segini sekian juta dan sebagainya, itu kita hanya mempunyai satu kontak official admin, yaitu yang tertera dalam video ini. Cuma satu nomor itu. Ketika ada nanti misalkan ada oknum yang mengatasnamakan Serba Putih Channel atau Padepokan Dayatullah terus ingin mentransfer, karena kita juga membuka jasa doa untuk ruqyah secara media media sosial. Jadi kita jarak jauh. Apakah bisa? Bisa. Ruqyah itu sebenarnya adalah intinya doa, mendoakan. Gitu para sahabat semua. Dan mungkin lebih tepatnya Ki Warto sendiri yang mengklarifikasi mengenai pengobatan tersebut, bagaimana sistemnya, kalau misalkan kita dipanggil bagaimana, begitu Pak. Silakan Pak. Ya, kalau masalah pengobatan, kalau mau dipanggil hanya itu ya ada serampunnya sih. Karena saya punya kru, tapi serampunnya saya tidak giat, saya ikhlas saja. Yang penting kita bisa mendatangi pasien, kita aja Mas Anam. Begitu. Ya. Pokoknya harapan kita semua pasien kita sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu para sahabat semua. Mungkin ada yang berpendapat, apa sih penyakit medis, saya nggak percaya. Berhubung ada viralnya pesulap merah ini, ada yang nggak percaya sihir, ada yang nggak percaya dengan santet. Ya silakan, itu persepsi masing-masing. Tapi kalau saya masih percaya akan adanya sihir, akan adanya santet. Wong dulu Nabi Muhammad juga pernah disihir, kena santet. Begitu para sahabat semua. Dan mungkin untuk jawaban ada yang disampaikan, Cak? Udah lanjut aja, langsung uji nyali aja Mas. Nah, ini soalnya kita berhubung ada di sini, kita nanti akan mendatangi sebuah tempat juga. Kalau misalkan para sahabat semua pengen tahu, ya terus tetap ikuti channel Serba Putih Channel dan juga kreator SPT. Jadi kita langsung mulai proses uji nyalinya. Keluar dulu. Gitu. Jadi ini kamera saya, para sahabat. Ini kamera saya. Itu kru masih di situ, mungkin bisa meninggalkan saya kru. Ini lampunya saya sendiri ya. Itu kru sudah mulai meninggalkan kita, para sahabat, para viewers. Jadi mohon doanya saja. Ki Warto dan juga
tim sudah meninggalkan saya, kosong ya. Di sini juga kosong. Nah, ini saya ngeset sendiri di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim, saya akan memulai uji nyali, proses nyali di sini. Astagfirullahaladzim. Apakah masih ada kru di situ? Astagfirullah. Ya, seperti ini para sahabat semua, saya berada di sini sendiri ya. Sendiri. Itu kamera tim Serapat Putih, lightingnya juga. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sirullah jatullah sifatullah wujudullah. Tunjukkan, jangan lempar-lempar. Kalau misalkan mau wujud silakan. Kalau misalkan mau wujud silakan. Jangan lempar-lempar. Nah, ini kalau misalkan para sahabat, para viewers ya yang berada di sini, berposisi sebagai saya di sini. Astagfirullahaladzim. Kalau misalkan para viewers, para sahabat semua berganti posisi dengan saya di sini rasanya sesak para sahabat. Sesak karena memang banyak sekali. Ada pergerakan. Astagfirullah. Banyak sekali eksistensi ya di sini para sahabat ya. Jadi untuk makhluk asal yang ada di sini silakan aja wujud. Silakan aja wujud. Surullah jatullah sifatullah wujudullah. Surullah jatullah sifatullah wujudullah. Wujud. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kita membuktikan bahwasanya makhluk yang tak kasat mata itu hidup berdampingan dengan kita para sahabat. Makhluk yang tak kasat mata itu berhidup berdampingan dengan kita. Saya sebenarnya kasihan sama pemuda-pemuda, remaja-remaja yang mana pada saat ingin melakukan hal yang tidak senonoh di tempat-tempat seperti ini tanpa mereka sadari bahwasanya banyak sekali makhluk-makhluk yang tak kasat mata sedang mengawasi mereka. Kan sering terjadi, banyak terjadi seperti kasus gancet seperti itu. Jangan seperti itu para sahabat ya. Sirullah jatullah sifatullah wujudullah. Wujud. Ya, semoga nanti tertangkap kamera. Tadi di situ ada pergerakan. Astagfirullahaladzim. Saya kaget beneran ini. Wujud. Jangan lempar-lempar. Astagfirullah jatullah. Astagfirullah jatullah. Ntar kita nggak pakai mic clip on para sahabat ya, jadi saya saku seperti ini micnya. Astagfirullahaladzim. Awas kalau kena saya. Wujud aja, temani saya di sini. Kita datang baik-baik,
Kita nggak mencari masalah di sini, cuma ingin mengungkap yang ada di sini. Jadi jangan lempar-lempar. Sesek para sahabat, sesek. Di sini rasanya sesak. Terus kayak ada yang mengawasi kita dari sebelah kiri sana. Itu yang saya rasakan. Yang saya rasakan ada sesosok makhluk bermata merah sana. Astagfirullahaladzim. Ada sosok makhluk yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan ada sosok makhluk bermata merah berbulu di sana. Astagfirullahaladzim. Awas kalau kena saya ya. Saya nggak tahu itu arah lemparannya di mana. Astagfirullah. Ada pergerakan. Kita. Saya di sini untuk mencoba untuk berani para sahabat, mohon doanya. Saya di sini mencoba untuk melawan yang ada di dalam diri saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kamera tetap stand di sini ya. Kamera tetap stand di sini. Assalamualaikum. Saya merasa di sini kok kayak ada sesuatu. Di ruangan ini para sahabat ya. Wujud aja wujud. Sekarang wujud suara. Ada eksistensi suara. Itu kenapa nangis itu? Sini wujud di sini. Kalau nangis-nangis jangan di situ. Ini sulit membedakan nangisnya makhluk astral dan juga ketawanya makhluk astral, itu sulit. Itu nangis atau ketawa saya pun juga nggak tahu para sahabat. Yang penting hal-hal seperti ini, hal yang aneh ini untuk para sahabat ini edukasi juga. Pasti ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang janggal itu ada. Dan munculnya tidak direncanakan. Kalau direncanakan itu ya 99,999999 itu adalah hoax. Astagfirullahaladzim. Saya sendiri nih sahabat. Itu kamera serba putih di situ. Sambil ngevlog saya ini. Sirullah jatullah sifatullah wujudullah. Kayak ada yang jual sih. Ada suara langkah kaki. Gimana? Takutan? Ya Pak, gimana Pak? Ketakutan? Oh enggak. Udah. Enggak, memang banyak sekali eksistensi. Situ tadi ada yang gerak-gerak, terus juga ada eksistensi suara juga. Saya nggak tahu berasal dari mana. Tadi kayak ada yang nangis kenceng banget ya Mas dari luar. Astagfirullahaladzim. Nggak usah dipindah-pindah itu kameranya. Nah, saya tadi sempat masuk ke sini. Lighting. Nah, saya tadi sempat masuk ke situ para sahabat ya. Saya contoh. Saya tadi sempat masuk ke sini. Lah, enggak di situ aja kamera. Enggak usah ikut saya. Nah,
lihat. Nah, sampai masuk ke sini yang saya rasakan ada sesuatu sosok yang ngintip saya seperti ini. Ngintip saya seperti ini. Rambutnya merah. Rambutnya merah. Terus juga matanya itu kayak nggak ada matanya, kayak complong gitu matanya. Terus ada apa namanya, gigi-gigi, pokoknya hancur lah begitu para viewers, para sahabat semua. Sebenarnya tadi saya ingin melanjutkan uji nyali ini karena memang saya kira tadi eksistensi dari makhluk astral, ternyata Abah yang menghampiri saya, karena mungkin Abah yang lebih tahu lah, Abah yang lebih tahu mengenai tentang muridnya begitu para viewers, para sahabat semua. Dan ya saya meyakini di sini memang energinya sangat padat sekali. Di sini energinya sangat padat sekali, sangat serem sekali. Dan ini edukasi ya untuk para sahabat semua. Edukasi pada saat suatu rumah atau bangunan atau apapun itu yang berbentuk gedung, jika tidak dihuni sama manusia selama 40 hari 40 malam, itu akan diambil alih oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Begitu. Makanya wajar ketika ada orang yang berpergian keluar kota, satu keluarga misalkan, terus kemudian meninggalkan lebih dari 40 hari, terus balik-balik ke rumah ada sesuatu yang aneh, begitu para sahabat, para viewers, itu memang wajar seperti itu kata guru saya seperti itu. Dan kita akan melanjutkan lagi ke salah satu gedung terbengkalai juga para sahabat, para viewers. Pokoknya kalau misalkan kepo, ini gedung sangat angker sekali, bahwasanya mitosnya 1000 mitos pokoknya di gedung ini yang akan selanjutnya ini. Kalau misalkan kepo pengen tahu tentang gedung yang akan kita kuak ini, kita di situ nanti juga akan melakukan 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah penelusuran, dan yang kedua adalah mediumisasi, penguakan gaib, yang ketiga adalah seperti ini tadi, uji nyali. Dan semoga harapan kita yang ada di channel Serba Putih Channel mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kami lakukan mulai dari sesi pertama sampai sesi ketiga ini, jika ada para viewers, para sahabat semua melihat sebuah kejanggalan, keanehan di dalam gambar atau video ini, silahkan berkomentar. Nanti kita akan jelaskan kepada para viewers, para sahabat semua bahwasanya yang aneh itu memang ada, aneh-aneh, janggal-janggal itu memang ada. Kita perlu meyakini bahwasanya gaib itu ada, surga, neraka, gaib, makhluk halus, jin, setan, itu ada. Kalau misalkan para sahabat, para viewers kurang yakin akan hal tersebut, ya bagaimana? Masa kita nggak meyakini hal gaib? Nah, sebagai orang Islam itu kita yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat, tidak bisa, pokoknya cuma bisa dirasakan. Jadi sesuatu yang gaib itu cuma bisa dirasakan. Ketika ada seseorang yang mampu bisa melihat sosok gaib, itu sebenarnya adalah sebuah gambaran. Misalkan para viewers, para sahabat semua, gaib itu tidak bisa dilihat. Kalau misalkan ada orang yang bisa mengeklaim dirinya bisa melihat kuntilanak, pocong, gendruwo dan sebagainya, itu kalau menurut saya perlu dipertanyakan keislamannya, karena sudah ada manipulasi jin yang ada dalam tubuhnya. Terus ada juga saya bisa melihat kuntilanak secara seperti ini gambarannya, dan tidak bisa dilihat. Saya terpejam gini matanya, tapi saya ini meraba, saya merasakan. Yang namanya mata batin itu merasakan, oh ini tembok, kan bisa saya. Kuntilanak pun juga seperti itu, merasakan energinya, oh itu kuntilanak di sana. Begitu, tergantung kepekaan yang ada dalam diri manusia, dan kepekaan itu bisa sejak dari lahir dan juga bisa dipelajari. Di mana? Ya di padepokan, di spiritual. Jangan belajar di YouTube kalau masalah seperti itu, nanti bisa ya seperti banyak kasus gila seperti itu para sahabat semua. Mungkin cukup seperti itu aja konten kali ini dari saya sudahi. Semoga aja bermanfaat untuk semua orang yang tadinya tidak percaya dengan gaib jadi percaya gaib, dan yang tadinya masih nakal berbuat mesum-mesum di gedung-gedung seperti ini, ingat bahwasanya Anda diawasi oleh makhluk yang tak kasat mata yang ada di lokasi tersebut. Banyak sekali kejadian seperti gancet seperti itu. Para sahabat semua, mungkin cukup dari saya, Anam SPT, Kreator SPT, dan juga mewakili tim Serba Putih Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.